Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kalian berada? Tak doain semoga kalian banyak rezekinya, datang terus, tak berhenti begitu. Seperti janji aku, hari ini aku akan membahas part 2. Kita akan mencerita tentang persoalan pesugihan. Kalau yang kemarin saya membahas tentang jual beli tuyul di Gunung Kidul ya. Di situ saya jelaskan tipe-tipe tuyul dan harganya gitu ya. Tapi bukan berarti ini untuk mengajak kalian untuk membeli tuyul. No, no. Oke. Nah, di part satu itu untuk kalian yang belum nonton, coba tonton dulu ya. Saya kan bilang bahwa ada yang email saya 2 orang. Ya, yang email pertama itu dia menceritakan pengalamannya itu ketika dia pesugihan tuyul. Nah, email yang kedua ini dia menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika dia melakukan pesugihan sate gagak. Nah, karena dia tidak bisa langsung datang ke sini, jadi ceritanya ini dia ini sekarang ini tinggal di daerah Banyuwangi ya. Disclaimer ya, yang saya dapat info adalah seperti itu gitu. Nah, dia ingin berbagi cerita kepada sahabat Feni Rama agar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Nah, langsung aja. Ini kisahnya ini yang dia ceritakan kepada tim saya, kepada admin, itu terjadi pada tahun 2003. Udah lama ya gitu kan. Tapi ya namanya sebuah histori atau sejarah itu akan dikenang. Apalagi itu yang hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan, ataupun menyenangkan gitu kan, yang membekas, yang bisa menjadi dia akhirnya mengingat terus gitu ya. Nah, oke, langsung aja. Berbeda dengan uh, cerita pesugihan tuyul sebelumnya, tapi ini juga tidak kalah unik. Di suatu desa, saya bilang ya, ada sepasang suami istri tinggal. Kalau tuyul itu kan, kalau pesugihan istri tidak tahu, ya. Jadi yang pelakunya itu hanya suami. Nah, kalau pesugihan sate gagak ini kenapa saya bilang unik? Karena suami istri mengetahui. Jadi mereka kompak gitu ya. Nah, mereka tinggal di suatu desa dan dia bilang bahwa sudah sangat lelah dengan hidup menurut dia di garis kesusahan, di garis kekurangan, yang tiap hari dia harus berpikir besok makan apa, adakah pelanggan, karena dia punya usaha gitu ya. Usahanya tidak begitu besar, dia hanya semacam kayak warung kecil-kecilan ya, warung kecil-kecilan gitu ya. Yang istilahnya ya teh dibilang gitu kan, paling ukurannya ya kayak ya kecil banget deh, ya lumayan untuk kalau hidup sehari mah dibilang gitu, nggak usah bilang 2 hari teh, hidup sehari aja udah lumayan dibilang gitu. Terus saya kan jadi berpikir ya, oh ya memang kasihan gitu ya perjuangannya sampai sedemikian. Udah gitu dia bilang bahwa warung saya itu bukan di kota, jadi kita tuh bisa bayangkan kita hanya berharap ada pengunjung yang datang. Malah kadang-kadang pengunjung yang datang teh bukan menyelesaikan, malah menambah persoalan karena dia minta ngutang. Ya, jadi kan kita juga bingung lah intinya seperti itu. Nah, ini dia punya anak itu ada 3 gitu. Jadi kalian bisa bayangkan dan anaknya itu paling besar itu baru SD kelas 6 saat itu. Nah, adiknya itu usianya itu nggak jauh sih, kelas kelas 4 SD baru ingat saya. Jadi tidak jauh ya. Nah,
Teteh bisa bayangkan, dia bilang gitu kan, betapa kita butuh 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 untuk biaya semuanya, kehidupan, terus biaya juga sekolah untuk anak-anak. Dan saya juga udah lelah teh, yang namanya hutang piutang tuh udah di mana-mana. Istri saya juga udah hampir ingin bercerai dengan saya. Jadi banyak hal-hal yang saat itu saya tidak bisa berpikir. Akhirnya saya harus mengambil keputusan secepat-cepatnya. Karena kita minjem di koperasi udah, kita minjem di bank udah, terus kita minjem keluarga sudah, minjem tetangga sudah. Jadi kita tuh ya kalau bisa tuh udah nggak punya muka, intinya seperti itu gitu kan. Nah, saat itu adalah saat yang paling saya sebagai laki-laki harus mengambil keputusan secepatnya, dibilang gitu. Nah, akhirnya malam itu saya pergi teh. Awalnya saya ingin eh apa ya, kalau bahasanya manusia itu healing lah ya. Jadi dia bertemu dengan teman-teman lamanya gitu kan. Dia punya sahabat nih si bapak ini gitu. Dia bertemu dengan teman lamanya, dia ngobrol, singkat cerita, akhirnya berceritalah, saling bercerita nih antara sahabat ini. Terus saya nggak nyangka teh, dia bilang gitu, teman saya itu kehidupannya yang saya tahu dulu kan susah sekali, dan sekarang tuh ya kalau menurut saya jauh lah, jauh banget, udah sampai 80% perubahannya, dia bilang gitu. Terus ya saya tanya ada kerjaan nggak, siapa tahu saya juga bisa ikut kerja dengan dia gitu. Ternyata eh yang saya dengar pekerjaan dia tuh biasa aja teh, yang tidak tidak apa membuat dia tuh ya kalau kita lihat secara kasat mata gitu, secara logika, wah kayaknya nggak mungkin kerja seperti ini, tapi dia, rumahnya besar, dibilang gitu ya. Kalau kalau saya lihat sih termasuk kaya, sudah kaya, dia sudah mapan gitu kan, dia punya mobil udah dua, dibilang gitu kan. Terus ya untuk di daerah sana teh, dia bilang gitu. Nah, saya minta tanya rahasianya, terus dia malah bilang gini, emang kamu mampu kalau saya kasih tahu rahasianya apa? Dia bilang gitu. Saya kaget ya, saya bingung. Ya, saya kan berpikiran apa kerjanya di luar kota atau di hutan atau ya di mana di laut gitu kan. Pikiran saya kan emang mampu itu kan berarti kan wah ini pekerjaannya tuh pekerjaan keras gitu ya. Terus ya apa gimana gitu kan, apa saya harus ninggalin keluarga, dia bilang gitu, kerja di laut atau di hutan atau di mana. Pikiran saya seperti itu, dia bilang nggak perlu, kamu nggak perlu seperti itu, kita nggak perlu bertenaga, maksudnya kerja di jadi buru-buru di luar kota atau di lautan di mana gitu kan. Ternyata bukan. Nah, saya makin bingung dong, jadi apa gitu kan. Terus ya karena dia anggap anggap saya, istilahnya untuk kata si Mas ini, anggap saya sudah seperti adik, karena kan lebih tua ini ya, lebih tua yang temennya. Terus nggak banyak sih tuanya, dibilang hanya setahun aja, tapi kan yang memang lebih tua gitu. Terus ya karena saya udah dianggap adik, dan banyaklah dari dulunya tuh rahasianya dia itu sama saya. Jadi dia tuh percaya, intinya seperti itu, untuk bercerita apa yang udah dia lewatin selama ini. Karena dia udah lama tidak bertemu, udah bertahun-tahun gitu kan. Nah terus singkat cerita, akhirnya malam itu harusnya si Mas yang kirim ke saya ini dia harusnya itu pulang. Tapi karena sudah malam dan memang menurut dia jauh dari rumahnya, akhirnya dia diminta sama si temennya itu untuk bermalam gitu. Nah, ya dia mengiyakan dong karena kan memang dia harus punya solusi, intinya seperti itu. Akhirnya ngomong nih si temennya itu, gini loh, saya begini tuh, saya melakukan sebuah ritual gitu. Ya, terserah kamu mau ikut apa enggak gitu kan. Nah, saya melakukan ritual itu eh, ya memang dibilang gitu kan, setiap ritual itu pasti ada plus minusnya, dibilang gitu kan. Bahasanya seperti itu. Namanya kita pengen jalan cepat, ya otomatis ya perjuangannya, pengorbanannya juga besar. Dia bilang gitu karena
Tidak ada yang ingin jalan cepat itu tanpa pengorbanan yang yang luar biasa, dan itu pun belum tentu berhasil, dia bilang gitu. Oh, bingung kan, emang apa yang dilakuin? Saya jualan sate gagak, dia bilang gitu. Lah si Mas itu nggak ngerti kan. Oh, kalau soal sate gagak begitu, saya juga bisa. Pikirannya gitu. Emang ada orang-orang yang mau beli sate gagak? Emang orang-orang sini tuh suka dengan sate gagak? Enak apa rasanya? Polos nih si Masnya. Ketawa kan. Walah, dibilang gitu. Ini tuh bukan sate gagak kamu jualan sama manusia, tapi kamu jualannya itu sama demit. Bahasanya seperti itu, demit gitu kan. Makhluk halus. Kaget dong dia. Dia bilang gitu. Loh, terus piye? Dibilang gitu kan. Iya, jadi kamu jualan itu di masa-masa tertentu. Ya, satu, malam Jumat Kliwon, dibilang gitu. Kedua, malam satu Syuro. Katanya seperti itu. Nah, dua hal, dua tempat, dua hari itu pergunakanlah masa-masa itu dengan baik. Kamu jualan sate gagak, dibilang gitu. Oh, nggak perlu tiap hari, dia bilang itu. Tidak perlu, dia bilang gitu kan. Tapi setiap ada pertemuan malam Jumat Kliwon atau malam Satu Suro, kamu manfaatkan baik-baik gitu. Terus ada tumbalnya nggak? Dia bilang gitu. Misalnya kan yang dia tahu namanya pesugihan itu tumbalnya ada keluarga, ya, istri atau anak atau ya banyak lah ya. Intinya tumbal manusia gitu kan. Terus dia bilang ya, yang nggak ada sih sebenarnya, tidak ada. Tapi kamu intinya itu ya kalau mau awet ya kamu tidak boleh berhenti, jadi terikat gitu. Nah kalau berhenti ya pasti ada sebabnya, tuh pasti namanya itu sebuah uang, uang yang tidak halal. Apapun itu ada resikonya. Apapun itu udah hukum, hukum alam. Satu, kedua memang ya udah rulesnya Tuhan ya, udah peraturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa nggak bisa dihindarkan. Mau jumlahnya dikit sekalipun, yang namanya itu pasti, yang namanya dosa tidak melihat jumlah. Ibaratnya walaupun kata si masnya ini, walaupun cuma sebiji gabah, ya nak dosanya itu nggak, bukan berarti didiskon di atas nama Allah tuh. Jadi ya tetap aja dosanya besar. Sama dengan kita mencuri sesuatu yang gede gitu loh, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, terus coba deh sampean pikirin dulu, dibilang gitu. Siap tidak dengan kondisi seperti ini? Istrimu harus tahu karena kalian harus melakukan berdua. Terus kalau ya kamu punya anak ya dengan anakmu, ya, tapi kan anakmu masih kecil-kecil, ya udah berarti dengan istrimu karena memang dia harus melakukannya berdua gitu. Jadi ada yang ngipas, ada yang mempersiapkan satenya, dibilang gitu. Terus dia pikir gitu kan, nanti tak coba tanya ke istri dulu, dibilang gitu ya, mau nggak ya dia? Nggak ada solusi lain, apa saya harus bekerja di tambang, jadi buruh, ngangkat batu juga tidak apa, dibilang gitu kan. Atau saya jadi apa, ngangkat di nelayan, apa yang bisa saya lakuin tuh di mana, di laut gitu kan. Untuk dagang apa ikan atau gimana juga tidak masalah, dibilang gitu. Wah, kalau itu mah ada, bukan berarti nggak ada, tapi ya nutup nggak dengan kebutuhanmu, dibilang gitu. Kamu bilang utangmu tuh udah di mana-mana gitu, dan istrimu sudah minta cerai, udah nggak kuat lah dengan keadaan seperti ini. Tapi ya menurut saya ya wajar gitu loh. Jadi karena kenapa wajar ya, udah tekanan yang benar-benar ya, kita kan tidak bisa menyamaratakan kekuatan mental atau kekuatan hati seseorang antara A dan B gitu, nggak bisa gitu loh. Dan kita juga nggak punya hak untuk, oh ini kok nggak kuat, ini nggak kuat, nggak bisa juga gitu loh menilai seperti itu. Jadi beda hati beda raga gitu. Nah saat itu tuh si sang istri udah lelah, lelah yang selelah-lelahnya gitu. Udah, jadi saya dikasih waktu juga sama keluarga istri, dia bilang gitu. Kalau sampai intinya nggak ada solusi dalam sebulan ini, ya udah, mohon maaf gitulah, karena bukan berarti tidak sayang, tapi ya dipersatukan terus juga tidak tidak
tidak ada solusi gitu kan, karena harus ada yang makan nih. Siapa yang makan? Ya anak. Kan anak tidak bisa mengikuti perasaan orang tua. Anak butuh perut, perut makan segala macam gitu kan. Jadi keegoisan mereka ini yang dipertaruhkan gitu loh. Nah, terus akhirnya itulah, tapi saya juga nggak bisa nyalahkan intinya, nyalahkan istri saya dan keluarga istri saya seperti itu gitu. Nah, akhirnya ya coba omongin dulu ke istri sampean. Kalau mau jalan cepet ya seperti ini, ya kalau mau jalan, kalau sebulan dikasih kasih apa, eh, suruh nyari solusi. Kalau kalian kamu hanya kerja di tambang yang sebagai buruh atau di laut, ya utang-utangmu tidak tidak bisa lah gitu. Akhirnya ya guys, saya pulang nih dia besok paginya ya, pulang. Terus pas dia menuju pulang, tiba-tiba tuh istrinya tuh lagi digedor-gedor, dia lihat dari jauh gitu kan, lagi digedor-gedor sama ya laki-laki kayak preman gitulah segala macam gitu kan, pintunya digedor-gedor apa gitulah, intinya bertindak kasar lah seperti itu, si para laki-laki ini. Dan dia lihat dari itu, dia lihat anaknya keluar kan, nama anak yang gede sama istrinya tuh keluar gitu kan. Nah, mungkin anak yang kecil di dalam itu tuh ambil berantem tuh, si anak yang 6 tahun itu dijorokin, pokoknya intinya bertindak kasar lah yang para laki-laki ini gitu kan. Bisa dianggap tuh ngumpetin bapaknya gitu. Terus udah gitu, dan dia nggak peduli mau bapaknya ada atau tidak ada ya. Gimana ini gitu. Nah, akhirnya si siapa namanya, si itu lari nih, si masnya lari. Terus akhirnya berdebat lah dengan si penagih hutang ternyata gitu kan. Ya kapan ini, udah janjinya udah berapa lama gitu loh, gak bisa begitu, ini bunganya ntar jalan terus. Jadi andai pun dia bisa bayar, dia hanya bayar bunga jatuhnya, pokoknya enggak. Jadi ya sampai seumur hidup juga akan ada hutang gitu kan, karena walaupun bayar sekian saya nyicil ya, itu cuma jatuhnya untuk bunga gitu loh. Nah, terus akhirnya berantem-berantem sampai akhirnya istrinya masuk ke dalam disuruh sama masnya itu. Terus udah akhirnya ya 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 pasti pasti kali ini pasti, kalau tidak baru deh janji, jangan janji-janjinya lah. Akhirnya diancam, ditunjuk-tunjuk, sampai ditunjuk-tunjuknya udah menurut dia tuh katanya udah parah banget teh, dibilang gitu kan. Saya tuh sampai tangannya mereka tuh di nunjuk-nunjuk jidat saya. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, mau saya berantemin juga saya mikir lah, dia bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya udah masuk, nangis-nangis itu istrinya, udah nggak kuat saya kayak begini terus, intinya seperti itu. Udah capek saya, udah lelah saya. Terus udah gitu akhirnya singkat cerita, ceritalah nih si suami ada solusi, tapi solusinya ini memang agak berbeda. Jadi dia cerita tentang teman lamanya itu, dan teman lamanya sekarang ini udah sugih, udah kaya sekali. Saya tahu banget dia gimana sampai akhirnya dia punya 2 mobil, rumahnya besar banget gitu kan. Nah, dia ngambil jalan ini gitu bersama istrinya. Terus apa? Dia bilang gitu kan. Diceritain, kita jual sate gagak. Ya wes rapopo. Nah, istri juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Dibilang jual sate gagak kali kayak sate-sate Madura gitu ya. Sate ayam di pinggir jalan. Emang ada? Emang manusia suka? Kan suka ada sate kuda juga gitu kan. Dipikir kayak gitu. Kalau sate kuda kan emang beneran ya. Kayak ular, daging ular gitu. Dipikir sate gagak tuh pikirannya buat penyakit. Ya wes ora popo, yang penting kita ada usaha apa gitu kan ya. Dengerin dulu. Ini dijualnya bukan sama manusia, tapi dengan demit. Kaget dong si istri. Terus gimana? Kamu kan hanya ngasih solusi keluargamu sebulan ke aku. Ya kalau kerjanya cuman ya aku cuman jadi buruh, buruh di laut, di udara atau di mana, di hutan, gak cukup untuk membayar segala utang-utangku. Sedangkan utangnya tuh bukan di satu tempat, banyak. Terus udah gitu, si istrinya nangis tuh makin, iya mimpi apa, aku pokoknya intinya meratapi lah intinya, aku kok kayak sial terus ya mas, dibilang gitu kan. Mimpi apa ini, aku kok nikah sama kamu kayak gini, dibilang gitu kan. Ya si masnya gini, mungkin ya memang ada kesalahan di kita, dibilang gitu kan. Terus ya wes sekarang gimana, dibilang gitu. Saya juga udah nggak bisa mikir, kamu mau nggak ngelakuin ini, dibilang gitu kan. Terus nah, si istri ini awalnya tidak mau gitu.
Terus, nah si si istri ini diujinya dengan malu, malu dengan keluarga, malu dengan sekitar dia gitu kan, malu dengan lingkungan. Nah, dia diujinya itu keimanan dia diujinya di situ gitu kan. Akhirnya dia mau. Tadinya dia udah nggak mau. Nggak, aku nggak mau. Aku takut dosa, dia bilang gitu. Nah, iblis nih namanya iblis udah ngebisikin, nanti kamu malu sama keluargamu, nanti kamu malu sama tetangga. Banyak begitu deh seperti itu. Si suaminya juga ngomong gitu, nanti kamu malu sama teman-temanmu, sama lingkunganmu, sama keluargamu, sama bude pak demu, intinya gitulah. Akhirnya goyah. Tadinya emang nggak mau istrinya. Saya ngerasa berdosa, kata si suami, karena tadinya tuh istri saya tidak mau. Dia nulisnya di email seperti itu, dia ngetik gitu kan, intinya semua cerita panjang sekali gitu kan. Nah terus dia gitu nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya ya udah wes deh rapopo gimana. Terus anak-anak nanti gimana pas kita lagi dagang. Dagangnya nanti itu malam, tengah tengah malam lah gitu. Dan malam Jumat Kliwon atau malam satu Suro. Nah, terus kita nyari sate gagaknya di mana? Dibilang gitu, kan gagak tuh susah. Temanku itu si Mas itu punya langganan. Dia biasa di situ. Emang dia sampai sekarang masih ngelakuin? Masih. Terus ya wes kenalin aku. Udah singkat cerita, dikenalin nih istrinya nih. Datang ke rumah temennya itu. Makin tergiur dong. Setannya makin makin setannya makin ngasih euforia. Ayolah, ayolah. Makin begitu lagi seperti itu. Makin dia pakai cheerleaders dia untuk biar accept gitu kan. Nah, terus akhirnya terpesona dengan rumahnya, terpesona dengan mobil-mobilnya. Wah, pokoknya dia lihat anak-anaknya juga pakai pakaian bagus, apa makan enak. Jadi dia makin deh tuh. Terus pas itu istrinya keluar kan, istrinya keluar dari rumah, wah bentereng lah tuh ya semua segala macam gitu kan. Terus istrinya mau pergi, pergi dulu apa intinya mau pergi. Jadi dia istrinya keluar tapi istrinya mau pergi gitu kan. Oh, pokoknya hidupannya intinya tuh bikin mata ngeblalak lah seperti itu. Makin dong si istrinya ini nih, si istrinya Mas X ini gitu. Akhirnya coba ceritain Mas ke istriku, diceritain lah. Terus ini jualan sate gagak malam Jumat Kliwon atau malam satu Suro, dan sampean ketika ngejualan itu kalian tidak boleh pakai baju, harus telanjang. Lah, wah, terus tapi yang tadi diliatin orang, yang nggak mungkin diliatin orang kalau kamu jualannya di dulu dia itu bilang saya jualannya di Gunung Raung, dia bilang gitu. Istilahnya tuh biar nggak kelihatan orang-orang gitu kan di tengah Gunung Raung, di Gunung Raung. Jadi itulah seperti itu. Nah terus siapa yang pernah ke Gunung Raung silakan komen di bawah. Punya pengalaman yang sama silakan komen di bawah. Nah terus udah gitu ya wes kamu coba dulu nih, dibilang itu kan, tapi gimana dapetin gagaknya, dibilang gitu. Aku punya penangkarannya, dia bilang gitu. Sampean ya kalau mau, ternyata si temennya itu punya penangkarannya gitu. Jadi dia beli awalnya gimana, yang nggak semuanya dibikin sate, yang ini dia budidayakan gitu kan. Aku punya. Terus kalian butuh gagak itu, kalau kalian mau cepet ya butuh gagaknya banyak, dia bilang gitu. Jadi dia tuh kayak distributor burung gagak ya, apa owner. Terus dia gitu, aduh pusing deh. Kalian butuh berapa? Saranmu berapa? Dia bilang, saran saya ya 10. Dia bilang gitu kan. Ya karena nggak cukup. Jadi yang sebagian di sate, yang sebagian dalam keadaan mati tapi digantung. Jadi misalnya 10 nih, 8-nya di sate, yang 2 digantung. Gantung masih udah jadi bangke. Jadi biar bau darahnya tuh pemikat ya untuk ngundang. Jadi bukan tok sate gagak doang gitu. Jadi duanya ini digantung. Yang masih nganga begitu mulutnya gitu tuh digantung. Masih ya namanya
dimatiin gimana kan katanya nggak gitu tuh, itu tuh yang digantung itu buat uh, pemikat daya tariknya seperti itu gitu. Nah terus ya itu ya kalau 8 itu berarti ya kan gagak itu nggak begitu gede ya. Ya tergantung kalian, kalian potongannya ya jangan terlalu kecil banget, jangan terlalu besar banget gitu. Tapi kalau 8 itu 8 ya kan beda sama ayam ya. Kalau ayam kan gede ya, kalau burung gagak kan kecil. Kalau 8 itu paling cuman jadi uh, 18 tusuk gitu, dibilang gitu. 18 tusuk teh cuman jadi seperti itu. Ya kalau 18 tusuk menurut dia kurang ya. Sedangkan nunggu malam Jumat Kliwonnya lagi kan PR, dibilang gitu. Saya sempet bingung nih teh, galau. Sedangkan sate gagak itu harganya berapa ya? Aku lupa ya. Berapa ya harganya ya? Sate gagak itu berapa ya? Burung gagak 3 juta ya sekitar. Oh ya 3 juta. Burung gagak tuh harga 3 juta satu ekor. Gitu. Jadi kalau dia beli beli 10 ya kamu kaliin aja jadi berapa? Sedangkan dia aja modal nggak ada, ya kan? Terus udah gitu bingung kan dia tuh. Ehm, tapi saya nggak ada uang loh mas. Ah udah gampang. Nanti kalau ini udah pede nih yang si temennya ini pasti pasti dapat duit soalnya. Ya wes ambil dulu di aku, nanti setelah itu kamu bayar. Ya hitung aja aku ngebantu kamu. Bantu apa ya kayak gitu? Bantu jorokin ya, jorokin ke neraka kan kalau kayak gitu berarti ya. Terus udah gitu eh ambil mau berapa? Dia bilang, jangan 10 deh mas, 10 kayak kedeketan. Saya bener-bener soalnya ini yang waktu dekat ini yang harus saya bayar hutang ini udah dia cerita nih. Pas kemarin saya pulang itu istri saya udah digoyok-goyok lah ibaratnya sama penagih hutang gitu. Anak saya juga mereka udah sampai nyentuh fisik dibilang gitu. Terus akhirnya ya wes kamu mau berapa? Kalau 10 nggak cukup pokoknya dua itu buat digantung. Dia bilang. Eh gini deh mas, saya ambil 30 tusuk. Gila nggak dia? Hah? Yang bener aja kamu, dibilang gitu. Itu gede loh, dibilang gitu kan. Jangan-jangan, dibilang gitu kan. Jadi berapa dong mas? Bingung kan. Ya wes gini aja, ambil aja 20 tusuk dulu. Karena kan kamu juga harus mikir waktunya. Gitu. Capek loh, dibilang gitu. Terus, ya wes, kamu kan baru pertama kali. Coba 20 tusuk udah. Oke, berarti dua itu kamu gantung, ya 18 itu kamu 18 kamu istilahnya kamu jadiin sate. Terus ya mas dia bilang gitu kan udah akhirnya eh, diajak lah tuh dia yuk oh ya langsung nih mau hari ini juga nih dibilang gitu kan mau lihat-lihat dulu karena malam Jumat Kliwon kapan mas dilihat nih tanggalan oh minggu depan ternyata wah pasti kamu cocok nih alasannya namanya namanya setan ya wah pas nih kamu cocok cocok gitu cocok cocok lah setan gitu kan bukan meridonya Allah terus gitu akhirnya dia lihat pergi sama si temennya ini emang banyak katanya banyak banget teh itu namanya burung gagak dia bener-bener jadi memang bikin peternakan gagak dia gitu terus dia jadi di belakang rumahnya tuh di belakang lagi tuh kayak dia kayak punya kebun itu nah itu peternakan burung gagak teh masih ada yang lagi nelor lagi intinya gitulah terus dia gitu ya wes nanti tak pilihin ya yang bagus-bagus dia bilang yang gemuk lah intinya seperti itu. Kamu mau ngambilnya pakai itu aja kita ambil kita bawa pakai itu aja ya apa kardus nanti tak anter lah ke rumahmu dibilang gitu kan ada supirku punya supir ternyata ada mobil pick up di belakang jadi segitunya dia bener-bener uh, gila ya terus udah gitu akhirnya udah nih dimasukin ke kardus belum belum nah terus hari keberapa dia bilang gitu berapa hari sebelum hari H dia ambil nah enggak no no dianterin wes tenang aja nanti tak anterin dia bilang gitu terus udah gitu ini apa ini oh. Nah akhirnya mau
Dianterin kan, dianterin gitu. Terus pas sampai gitu, bikinnya piye gimana mas? Ya wes lando, dibilang orang buat demit juga. Wes kamu pakai bumbu-bumbu opo? Enggak perlu. Ini kan yang makan demit, bukan bukan manusia, dibilang gitu kan. Dia itu justru seneng bau amisnya. Udah akhirnya istrinya tuh udah enek-enek lah yang sembeli, yang matiin tuh si laki gitu kan, digorok gitu. Nah yang si istrinya tuh yang ngituin, aduh, udah mau muntah-muntah tuh segala macam tuh, dia ngelakuinnya harus malam kan karena anak-anaknya takut melihat gitu. Udah jadi nih, saya udah enek-enek teh katanya, itu yang namanya amis teh, lebih dari amisnya ayam, lebih dari amisnya pokoknya binatang-binatang lah teh, ini amis. Ya Allah teh, dibilang gitu. Pantesan aja ya demit tuh suka. Karena tuh amis itu nempel di tangan. Ih, terus udah gitu akhirnya ya saya udah saat itu udah hilang deh enaknya. Yang saya kebayang tuh muka yang nagih, saya nggak mau dia datang kemana-mana ngejar-ngejar kayak gitu, dibilang gitu. Selain takut juga ya malu lah, istri saya juga nggak nyaman gitu. Nah akhirnya istrinya sambil ngambil titik gagak tuh sambil nangis dia sampai istri saya tuh begini, mimpi apa aku nggak pernah nggak pernah mikir kalau hidupku bakal begini, sampai jualan buat demit kayak gini, nangis tuh wes tuh berantem kan. Terus udah gitu ya, berantem tuh sempet berantem lagi, dibilang gitu kan ya, kamu dibilang gitu kamu, wah pokoknya intinya mencak-mencak lah berdua kayak gitu kan ya. Dia bilang pokoknya kalau kali ini kita bener-bener gagal, dia bilang tuh kan, aku udah nggak mikir dah gimana orang mau ngomong apa tentang hidupku, dibilang gitu kan. Aku nggak mikir, orang mikir aku. Toh aku begini juga ngadepinnya juga sendiri. Mereka cuman taunya menghina-menghina, tapi kalau mereka nggak jadi aku, dibilang gitu kan. Mereka nggak ngerasain aku udah nggak peduli lah, dibilang gitu. Aku mau dienyek atau dienyek, tetap aja kok mau aku begini pun dienyek, aku nanti bagaimana dienyek gitu kan, pastilah, udahlah. Pokoknya ini aku udah ya mas, kalau sampai ini nggak jadi juga, udah aku nggak mau lagi gitu. Terus udah gitu ya weh kita jalanin, udah jadi. Singkat cerita, jadilah ini pergagakan sate ya. Yang dua ini akhirnya cuma dingangain doang, singkat cerita. Yang dua ini dipotong terakhir menjelang, jadi misalnya malamnya mau jualan, pas mau pergi baru digorok nih yang dua ini nih. Karena kan memang kalau digoroknya dari itu kan kelamaan takut jadi bangke. Malah dia enak sendiri yang ada. Kalau si gagaknya masih seneng ya, dianggap fresh fresh banget baunya. Terus udah gitu, udah singkat cerita jualan. Jadi eh jatuhnya malam Jumat Kliwon. Dia jualan ke daerah Gunung Raung saat itu. Memang malam Jumat Kliwon dan nggak ada manusia sama sekali. Dia berangkatlah dengan naik motor istrinya. Ya kasihan sih ya kalau kita dengar cerita seperti itu gitu. Nah terus mereka berdua telanjang tuh. Jadi si istri yang ngipas awalnya, si istri udah aku aja yang ngipas, kamu yang ini apa, yang nata-nata ini ngasih, gak berani aku. Jadi si istrinya tuh selama ngipasin saat itu nunduk aja. Terus tahu nggak teh, dia bilang itu yang pertama kali yang datang itu yang paling serem. Saya tuh berpikir gini, mbok ya jangan yang paling serem dulu biar gak kaget. Yang datang yang paling serem teh gede, tinggi, dibilang gitu. Dan saya rasa tuh memang makhluk gunung, bukan gundruwo teh, dia bilang gitu kan. Kayak gundruwo tapi saya rasa tuh bukan gundruwo karena tinggi banget teh. Wong apa ya, teteh tahu kan pohon-pohon di gunung itu kayak apa tingginya. Itu lebih tingginya tinggi lagi gitu, itu mungkin dia harus nunduk beli itu. Dan ketika ketika saya ngipas-ngipas itu, mereka itu baru datang itu sekitar jam satuan saat itu. Nah ketika mereka datang itu teh, memang jadi kayak ada pertukaran alam kata dia.
Alam itu kan memang gunung tuh memang sunyi ya, sepi. Cuman kayak ada dimensi lain sehingga dinginnya pun terasa beda, heningnya pun terasa beda, dan dia tuh bener-bener merasa dia nggak ada di Gunung Raung gitu loh. Itu yang saya rasa teh. Bener-bener udah saya udah pikir "Hmm, saya udah nggak ada di sini lagi gitu. Udah masuk dimensi lain. Tuh ya. Aus aku. Lupa nyiapin minum. Bentar, sebentar. Yang pertama datang makhluk gunung yang sangat tingginya menurut dia pohon tinggi lagi. Bulu panjang, kuku, kukunya begini nih kan. Dia bilang, jarik antara ininya sama kukunya tuh bisa 10 cm panjang kan. Katanya kukunya aja sampai setengah lingkaran gitu. Bertanduk teh. Tanduknya dia bilang dua saat itu. Tanduknya besar teh, dia bilang gitu kan. Oh, ketika dia kehadiran dia itu geter teh. Tanah tuh kayak kayak gitu. Saya ngerasa itu kayak raja jin atau apalah teh. Demit lah di situ lah teh. Kepala sukunya atau gimana karena gede tinggi. Terus saya kan sempat tanya jawab ya, kamu takut nggak? Jadi kita telepon nih dia, kamu takut nggak? Takut teh, udah pengen kabur rasanya. Udah saya enek nyium bau gagak yang digantung, darahnya netes-netes teh. Tambah lagi makhluk yang datang itu teteh dan tanah tuh geter. Akhirnya dia beli teh, dia beli tuh sate gagak gitu kan. Dia makan teh, dia seneng. Dia langsung ngambil 5 tusuk. Wah, saya bilang, walah, takut yang lain gak kebagian. Saya sempat mikirin, wah 5 tusuk dia berapa ini gitu kan. Diambil tuh teh, 5 tusuk diambil. Terus yang namanya gagaknya itu teh dicium teh, gagak yang digantung tuh dicium sama dia, dicium gitu segala gitu. Nah terus setelah dicium kayak gitu, kan darahnya netes tuh. Kayak dihirup darah tetesan itu. Terus udah gitu, udah nih teh dia pergi 5 tusuk. Datang lagi yang kedua teh. Nah yang kedua ini datang itu badannya itu kuda, kepalanya itu manusia, perempuan, bukan laki katanya, perempuan. Saya bilang kok ada suara kuda, kepek 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 kayak jalan gitu kan. Waduh, apa ini dibilang tuh kayak gitu kayak suara kuda gitu deh. Terus ada suara kuda, saya kaget deh, makin kesini gede kudanya, panjang kayak kuda apa ya? Bukan kayak kuda-kuda yang kita lihat kayak delman itu mah nggak gitu gede, teh ini gede, udah tinggi. Tapi badannya perempuan teh, dibilang itu. Mukanya perempuan, warna hitam, kudanya serem, jalan gitu teh. Istri saya nangis teh. Saya bilang tahan, tahan, tahan. Itu saya nunduk, jadi istri saya nggak mau ngeliat begini, nggak kuat dia. Terus udah gitu dia beli teh, dia makan di situ. Dia makan ada 3 lah, dia bilang tuh. Dia makan gitu kan, udah nih teh, pergi. Saya sempat mikirnya apa saya dibohongin, kok nggak ninggalin uang, nggak ngasih apa-apa, inti seperti itu kan. Nah itu penampakan yang kedua teh. Yang selanjutnya teh,
Ya standar lah teh, kuntilanak teh, tapi warnanya merah. Ya Tuhan teh, itu nggak kayak di film-film teh. Ini serem banget teh, mukanya udah rambut semua segini nih, panjang teh, dibilang gitu kan. Dengan kukunya seperti itu, dibilang gitu kan. Dia beli teh, dia makan lagi. Terus tetesan darah yang gagak itu dicium-cium sama dia. Yang gagak digantung itu tuh yang buat manggil, itu dicium-cium sama dia teh. Nah dia beli gitu kan, diambil, dia dimakan gitu teh, dia makan banyak banget teh. Dia bilang gitu. Nah itu yang gitu. Nah terus selanjutnya teh, yang datang itu, dia bilang berbuntut, kayak manusia, berbuntut tapinya, lidahnya panjang. Jadi lidahnya tuh nyapu jalan teh, kayak nyapu jalan, pus, pus. Kamu ngeliat? Saya bilang gitu, saya ngeliat semua. Dia bilang, saya udah rasa dingin, namanya telanjang ya, ditambah lagi dengan rasa ketakutan, jadi teteh bisa kebayang dingin tubuh saya tuh kayak apa. Mungkin saya masuk di kulkas tuh nggak ada apa-apanya dinginnya teh. Tapi saya pikirin, baik saya bayangin tuh muka-muka pada semua orang-orang yang saya utangin, hilang semua perasaan itu teh. Terus udah gitu, datang lagi teh. Ada lagi teh yang datang teh. Tinggi lagi teh, tinggi tapi masih tinggi yang pertama. Tinggi gitu kan teh, tinggi banget gitu ya. Nah itu seperti apa ya dia bilang? Dia nggak ngerti itu jenis makhluk apa, ya. Cuman ya tinggi aja gitu kan. Sosoknya tuh hampir berbulu juga gitu ya. Maksudnya nggak yang berbulu kayak tadi tuh yang brut sampai kayak begitu banget. Tapi ini nggak ada tanduknya. Oh, datang beli juga. Pokoknya malam itu saya kayak pesta demit teh. Sampai singkat cerita habis semua dagangannya. Habis semua dagangannya. Terus si istrinya tuh ngebisik, mana uangnya? Kita kan nggak ngerti. Saya lupa kan nanya uangnya gimana. Dia bilang gitu kan ya. Dia bayarkah langsung begitu atau gimana? Dia lupa tuh nanya ke si temennya itu. Jadi ternyata tuh uangnya tuh nggak langsung emang dibayar gini. Gitu loh. Jadi itu tiba-tiba ada di rumah uangnya. Nah dia pulang kan, pulang. Si istri tuh di jalan udah marah-marah. Kalau sampai ini nggak ada uang, kamu bener-bener kamu jahat. Kamu jahat, kamu bener. Wah pokoknya suaminya dimaki-maki lah itu. Kamu kamu jahat, kamu bener-bener ngebawa saya sampai sehina ini gitu kan. Semenderita ini gitu kan. Kamu jahat gitu kan ya. Terus ya wes toh sabar, sabar, sabar. Enak kamu ngomong kayak begitu, sabar, sabar. Terus akhirnya si cowok marah nih, dia bilang, ya wes kalau kayak gitu, kalau ini nggak berhasil, kamu boleh ceraiin aku. Dia bilang gitu. Ya, aku minta cerai kalau ini nggak berhasil. Dan nih, sampai rumah, sampai rumah dia nih, sampai pokoknya sebelum, jadi kalau pesugihan gagak itu teman-teman sebelum apa namanya, sebelum subuh itu udah selesai. Dan mereka pulang nggak bawa duit, nggak ada. Kayak pulang udah beres-beresin tuh nggak ada. Nah gagak yang dua tadi itu tuh harus ditinggal di situ. Buat kayak apa ya? Kayak kalau kita tuh manusia lapak lah buat nandain tuh. Oh kalau itu adalah mereka berdagang di situ. Jadi kalau udah berdagang di situ besokannya harus berdagang di situ gitu loh. Jadi nggak, jangan kalau bisa kata diksi Mas itu jangan pindah-pindah, pindah wilayah. Jadi wes berdagang di situ aja. Hukumnya seperti itulah peraturannya. Nah ditinggalin lah tuh si gagak, dua gagak itu, bangke gagak itu ya. Pulanglah mereka mandi-mandi bersih, pulanglah mereka gitu kan. Terus pas mereka pulang, mereka mandi kan, semua segala macam bersih-bersih. Terus mana uangnya? Bilang gitu pokoknya. Terus kita nggak bawa uang pulang piye? Wah aku dibohongin kayaknya nih. Dia bilang gitu nih. Nah tidurlah mereka. Tidur nih suami istri ini tidur. Terus besok pagi ternyata uangnya tuh udah ada di kamar banyak. Banyak teh uangnya. Udah banyak uangnya gitu semua dan uangnya itu tuh lembar kertas, kertasan gitu kan. Jadi nggak ada yang koin-koin segala macam banyak gitu.
Terus ada berapa? Gitu, saya bilang gitu kan, uangnya ada berapa nominalnya? Ada teh sekitar 50 juta teh. Wah seneng banget teh, sekali jualan, dia bilang gitu. Walah, dia bilang gitu kan ya. 50 juta, pokoknya saya nggak biasa megang uang sebanyak itu, pokoknya kayaknya lebih. Karena beberapa utang itu, beberapa tuh udah kebayar, dibilang gitu. Udah kebayar semua, terus istrinya tuh udah si istrinya nggak ngomong alhamdulillah, nggak ngomong apa, ya udah seneng seneng aja gitu kan. Terus udah berulang lagi seperti itu, dia jualan, terus akhirnya dia nyicil juga buat bayaran yang di sana gitu. Nah dia ngerasa belum cukup, akhirnya eh, dia dia itu akhirnya beli lagi gitu kan ya. Pokoknya intinya si masnya itu melakukan pesugihan gagak itu terus menerus itu sampai dia itu punya toko kelenteng gitu loh, maksudnya toko yang gede banget, usahanya sampai sukses segala macem gitu ya. Terus rumah mereka pindah, intinya dia melakukan itu berapa tahun ya? Dia melakukan itu 2 tahun. 2 tahun itu dia udah udah kaya raya karena dia sekali jualan tuh memang udah gila lah intinya seperti itu. Dia beli rumah segala macem gitu kan. Enggak, dia ngelakuin itu 3 tahun. Dia beli rumah segala macam. Wah pokoknya udah ini deh, udah mapan lah, hutang-hutang udah terlunas semua segala macam udah semua gitu kan. Nah udah enak lah intinya seperti itu. Nah udah ada rasa lelah nih si istri. Saya lelah kayak gini terus, dia bilang. Hidup hidup di penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, dia bilang gitu. Kita akhirin aja lah jualan sate gagak ini. Si suami nggak mau. Ya janganlah, dia bilang kayak gitu kan. Ya kamu kan bisa, aduh, kita apa jalanin yang lain, bikin usaha lain untuk kita bertahan dari hasil ini semua, dia bilang kata istrinya gitu kan. Terus saya udah nggak bisa, saya kan udah istilahnya udah semakin makin umur, capek, kayak begini terus, dia bilang gitu, ya capek lah, kerja jadi jual sate gagak tengah malam, telanjang bulat kayak gitu, dan harus telanjang kan, belum lagi yang namanya masuk angin atau segala macam, dia capek kayak gitu, ketakutan terus, walaupun saya ngerasa kita punya oh, nih sekarang ini, tapi yang namanya hati nggak bisa dibohongin, saya nggak tenang, hati kecil saya tidak tenang, saya gelisah, itu udah hukum alam kayaknya teh, dia bilang gitu, kayak rasa-rasa dihantui, rasa-rasa ketakutan, tidak nyaman, tidak enak hidup saya, walaupun udah ada materi gitu kan, intinya beda rasanya gitu loh teh. Tiap hari saya takut, tiap hari saya takut, tiap hari saya takut, takut anak saya diapa-apain, takut anak saya ya intinya jadi pesugihan. Intinya seperti itu. Kalau dulu kan takut dari penagih utang. Pokoknya intinya hidupnya tidak tenang teh sama sekali teh. Akhirnya memutuskan untuk mengakhiri jualan sate gagak ini. Nah temennya tuh udah peringatin lo, saat sampean yakin mau ngakhiri, dia bilang itu kan seperti saya bilang, sesuatu yang namanya pesugihan itu pasti ada resikonya. Loh katanya dibilang, tapi kan nggak sampai matiin anakku istriku, dibilang itu kan, ya namanya itu pasti ada resikonya, dibilang gitu kan. Terus udah gitu kan saya bilang ini sebenarnya tidak bisa berhenti, lah istriku udah nggak kuat, dibilang gitu kan. Udah nih akhirnya ya udah ini resikonya. Kalau kamu mau berhenti, monggo, tapi ada resiko yang harus kamu tahu. Ini kamu dapat sesuatu yang tidak halal, otomatis kebakarnya cepet, hilangnya cepet, dia bilang gitu. Ya udahlah, nanti saya banyakin aja usaha. Wes terserah, kata si temannya gitu. Udah pulang. Pas dia pulang, udah bilang sama istri, saya udah mutusin udah berhenti. Seneng tuh istrinya. Udah mutusin, lah tiba-tiba si anak yang paling kecil itu tadi sakit. Sakit, didiagnosanya itu saat itu leukemia. Kaget kan dia kan, dan butuh yang namanya semacam apa, butuh perawatan yang mahal, keluarlah uang, bur 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 gitu kan. Udah nih, berhenti dari situ, dia bilang itu anak yang pertama itu kecelakaan, kecelakaan sehingga dia butuh yang namanya ngeluarin uang yang banyak untuk perawatan. Nah selesai di situ nggak mati nih, nggak ada yang mati anaknya,
tapi sering apa, sering kayak kemasukan gitu loh. Bukan interaksi ya, kemasukan itu yang sampai sakit semua badannya gitu kan. Terus eh, di saat itu terjadi, itu sekitar rumahnya Bu Amis. Bu Amis dan si istri itu kenal Bu Amis itu seperti bau sate gata. Karena kan dia pas dia ngebakar ini kan otomatis kan dia mengenal banget tuh selama 3 tahun bau amis gagak tuh seperti apa gitu kan. Mas ini kok bau gagak ya, dia bilang gitu kan ya. Ah enggak lah, perasaanmu. Berantem lagi tuh suami istri, berantem lagi. Terus udah gitu akhirnya aku udah bilang, dia bilang gitu kan, dari awal aku tuh emang gak mau ngelakuin ini, dia bilang itu. Dari awal tuh aku udah nggak mau, tapi berantem akhirnya. Kamu tuh cuma bisa nggak mau aja, dia bilang kayak gitu kan. Wes terserah kamu, kira kita gimana, berantem lah. Kalau kamu mau cerai sekarang, ayo cerai, dia bilang gitu. Nah akhirnya istri bilang kayak gitu, akhirnya ya wes aku mau cerai. Pulang lah istri ke rumah siapa, ke rumah, ditinggalin suaminya, dia pulang ke rumah orang tuanya, ditinggalin suaminya, dia keluar gitu kan. Dia keluar, dia apa, dia ngajak anaknya yang kecil yang diajak, yang gede sama bapaknya gitu kan. Karena ya sering-sering apa, sering-sering kayak kesurupan, kemasukan-masukan gitu kan, diajak yang kecil gitu kan. Nah, terus udah akhirnya bercerai lah. Intinya mereka jadi cerai nih berdua ini, jadi cerai. Terus karena si istrinya udah nggak kuat, saya malu-malu sekalian, tapi malu terakhir, dia bilang gitu. Daripada saya malu yang bertubi-tubi terus malu, belum lagi takut, belum lagi banyaklah perasaan saya nggak tenang, dia bilang gitu kan. Lebih baik ya lebih baik ya wes tuh, malunya malu langsung hari itu, malu blek, udah selesai gitu kan. Udah selesai gitu kan, nggak apa-apa lah. Orang saya mau dihina, saya mau dihujat, tapi itu untuk terakhir hinaan, terakhir hujatan, dia bilang, terakhir rasa malu. Abis itu saya menjalani hidup, bilang gitu kan. Terus udah nih, nggak, udah cerai kan, bener-bener cerai gitu kan, udah cerai gitu. Terus, nah si anak yang pertama ini nih, yang laki ini, itu ngeluarin juga biaya mahal gitu kan, karena dia kan tiba-tiba entah suka kesakitan atau apa segala macem. Nah terus udah gitu tiba-tiba itu, nah anak ini juga leukemia kan, butuh biaya semua segala macam uang, sampai dijual untuk pengobatan si anak ini gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya mereka cerai udah semua. Nah si istri itu akhirnya nikah lagi, si istri nikah lagi gitu kan. Nih ini nih masih nih si istri nikah lagi, tapi dia nggak mau dari apapun dari suaminya. Intinya saya mau cerai, akhirnya nikah lagi. Nah nikahnya lagi ini dapat suami yang soleh, suami yang intinya tuh yang agamanya bagus. Jadi dari lingkungan, intinya keluarga agamais lah gitu kan. Nah si suaminya juga pemimpin agama, intinya seperti itu gitu kan. Nah, si suaminya yang si ini nih melihat ada sesuatu yang tidak baik, dan dia akhirnya menyampaikan dia ke istrinya bahwa kamu pernah melakukan apa dulu dengan mantan suamimu, sehingga ini terkadang jujur saja ketika saya deket sama anakmu gitu kan ya, terus saya mencium ada bau-bau amis, kan bener-bener itu ya. Akhirnya nangis lah si mantan istrinya ini ke suami yang baru ini, nangis, dia ceritakan semua. Terus akhirnya si suami ini kasihan kan, ya Allah, untungnya suami yang dia nikahin ini nih yang soleh, baik, agamanya juga bagus. Akhirnya dia yang membantu si istri ini gitu kan. Akhirnya si istri ini di apa, kayak semacam kayak diruat sama si suami, dia pokoknya doain, dibacain lah segala macam untuk diselamatin. Dia bilang, ini kamu dalam keadaan bahaya karena kamu udah terikat. Suamimu ini, mantan suamimu udah terikat perjanjian. Jadi harus diselesaikan, tapi harus ada solusi yang menyakitkan, atau dia teruskan lagi jualan ini. Resikonya dia udah musyrik yang sejati gitu kan, sampai akhir hayatnya, sampai Tuhan ngambil dia udah seorang musyrik, dia bilang gitu. Terus kalau si mantan istrinya dia bilang, saya mau bertobat bener-bener gitu kan ya. Terus ya tapi ada resiko yang harus kamu lewatin. Apa? Ya kamu harus kehilangan
Kamu itu resikonya. Karena apa yang kalian kasih makan ke dalam tubuh anak kalian itu menjadi darah. Ini uang dari uang yang tidak halal. Ada resiko kehilangan. Berarti anak saya ditumbalin, dia bilang. Dia tidak cerita kalau anak jadi tumbal. Enggak, bukan gitu. Bukan dia menumbalkan anak, enggak. Dia bilang itu, tapi yang namanya sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam tubuh anakmu, menyatu ke dalam darah, ada karma buruk yang mengalir dalam tubuhnya, itulah yang akan mengakibatkan dia, ya dia sekarang anakmu seperti ini. Saya harus sampaikan. Saya bilang, kalau kamu ingin tobat, resikonya ada kehilangan. Akhirnya, ya wes, dibilang gitu kan. Kalau memang dengan ada kehilangan itu bisa menghapuskan, memaafkan, mengampuni dosa-dosa saya dan anak-anak, ora popo, dibilang gitu kan. Terus, nah udah akhirnya ya wes akhirnya diberesin nih si istrinya nih si sama si suami yang agama ini emang keluarganya kan keluarga apa sih, dia orang ini loh apa sih kalau itu di daerah, istrinya tuh orang Pasuruan, jadi orang-orang istrinya si suaminya ini nih, suami yang sekarang itu yang nikah masih itu orang Pasuruan, jadi kayak orang yang di lingkungan apa santri lah, intinya seperti itu keluarganya, dari kakeknya neneknya segala macam, inti keluarga itulah. Dibawa lah dia ke kampung suaminya kan nih, si istrinya dibawa, entah dia di semacam kayak diruat, dia bilang gitu, kata si suaminya cerita, dia diruat, diapalah segala macam, sehingga dia akhirnya bener-bener hidup di dalam kayak kan pesantren gitulah pokoknya, tapi cuma dia doang yang diasuh sama si kakeknya si suami ini gitu loh, dititipin. Nah, sama si anak yang kecil ikut sama si istrinya ini kan, bener-bener di itu yang namanya si si untungnya tuh dia dapat suami yang baik yang kali ini gitu kan, dengan kepasrahannya, ya wes kamu barang apapun yang kayak emas atau apa lepaskin, jangan itu lagi kalau kamu mau ngelepas semua, di akhirnya dilepasin semua, apa dijual aja, masih mikir tuh si istri, apa saya jual aja ya, saya beli apa, kamu beli apa aja emas segala macam, jual apa saya ini aja, saya apa intinya saya jual terus uangnya jangan, sama aja, kasih aja ke dia, maksudnya kasih ke suaminya, ke mantan, kasih aja, dia bilang gitu. Akhirnya udah dikembaliin tuh ke emasnya semua segala macam gitu kan, kembaliin, dia nyelamatin juga anak yang kecil ini, terus terus dia bilang, anakku gimana yang pertama, ya wes sudah sama bapaknya, jadi kan udah aman diambil atu-atu kan, terus udah sama bapaknya, dia bilang gitu, yang penting ini. Nah itu yang si bapak ini nih, si bapak yang si mas ini nih, si mas ini cerita bahwa itu yang namanya semua harta benda dia habis, dia kebakaran, satu kiosnya kebakaran, terus udah gitu nggak ada yang tersisa, terus mobilnya dipinjem gitu kan, tiba-tiba kecelakaan, pokoknya intinya tuh jadi angus semua, jadi abu semua, segala benda hartanya dia jadi abu semua, intinya seperti itu. Dan yang lebih zongnya lagi teman-teman semua, anak yang pertama meninggal dunia. Tadi kan mantan suaminya bilang, suami yang baru kan bilang kan, suami istrinya, bahwa kamu akan ada kehilangan. Ya wes, itu udah resikonya kalau mau pembersihan semua. Tapi ya masalah anak ini kan intinya kan ada, tetap nggak ada kesalahan, ada yang masih kecil, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu keputusan ibu bapaknya gitu kan. Tapi ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya, kita doain ini ada ampunan dari Allah. Karena nih anak ini tidak tahu. Karena kesalahan orang tua, berarti yang disiksa orang tua. Anak ini ya saya nggak tahu, nggak ngerti apa, yang dikasih makan apa gitu kan. Nah meninggal nih anak yang pertama. Si masnya cerita, anak saya meninggal teh yang pertama. Tapi yang kedua hidup sampai sekarang dan sehat ikut sama ibunya. Nah, mantan istri saya sekarang udah jadi keluarga. Intinya jadi ya saya lihat dari jauh tuh udah soleha apa segala macem, hidup dia bahagia. Intinya tuh suami yang sekarang tuh nyenengin banget teh. Sedangkan saya kembali kehidupannya saya yang susah. Dia bilang gitu kan. Yang tertinggal itu, yang ditinggalkan tuh hanya motor motor terus sama ya ada kayak saya sempat beli rumah kecil gitu kan. Nah itu yang tertinggal gitu kan. Nah itu saya juga coba untuk berobat kemana-mana teh, untuk coba diruat, untuk dibersihkan lagi gitu kan. Pengen sebenarnya ketemu teteh, dibilang gitu, siapa tahu bisa membantu apa membersihkan yang ada saya. Intinya saya mau mastiin lagi saya udah bersih belum, karena saya masih ada rasa
kayak dihantui. Terus saya tanya, kamu udah bisa sholat belum? Udah sholat tobat belum? Saya bilang gitu. Udah teh, saya udah sholat tobat. Dibilang gitu kan. Saya udah menjalankan sholat 5 waktu, tapi saya nggak tahu Allah terima saya apa tidak. Dia bilang gitu. Terus saya bilang nih, Bismillah ya, doa-doa dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah dan kamu terus mendapatkan hidayah. Saya bilang gitu. Yang penting kamu udah sadar dari sebuah kesalahan. Dia bilang gitu. Teh, dia bilang gitu, kalau teteh ke daerah Banyuwangi, kabarin saya pengen ketemu, pengen suwon, dia bilang gitu kan. Terus ini insya Allah ya untuk masnya yang ada di Banyuwangi, kalau misalnya nanti saya ke daerah sana, nanti insya Allah sama admin ada yang menghubungi, bisa bertemu, bisa suwon dengan saya gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, ambil pelajarannya. Yang tidak baik, hempuskan. Yang baik, simpan baik-baik di hatimu. Jadikan pelajaran semua bahwa segala sesuatu yang tidak dalam ridhonya Allah tentunya akan mengalami pergolakan masalah yang luar biasa, akan mengalami sebuah tekanan yang luar biasa, akan mengalami kerugian yang luar biasa, dan take yourself gitu ya. Sampai ketemu lagi di video-video lanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum.